memang di bagian Milo ya waktu di Singapura itu. Terus saya 2 tahun yang lalu saya ya putuskan ke Jakarta pun pindah karena saya keluarganya di sini banyak. Jadi ya selain membantu usaha bapak saya juga khususnya di bidang packaging, ya, saya juga ngelihat jangka panjang itu potensinya ke depan Indonesia itu jauh lebih besar daripada ya di luar. Ya, karena saya ngelihat di Eropa, bahkan di Singapura pun nggak ada potensi resources, semua bahan-bahan baku dan semua nggak ada itu yang terbatas. Jadi market sudah menjenuh dan di Indonesia ini yang potensinya masih sangat besar. Jadi masih bisa kita pertumbuhannya sangat cepat ini. Makanya saya ngelihat potensi untuk terutama makanan-makanan dan minuman kita yang berarti macam tuh ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada 1001 macam yang belum sampai sekarang masih belum terolah dengan baik lah ya kira-kira, sama belum sampai bisa dijangkau ke di mana-mana gitu di luar. Khususnya juga di dalam negeri, dari antar pulau juga ke luar negeri belum sampai diekspor. Nah, saya karena kita memang bantu bapak saya di perusahaan namanya Vinson Indomas. Jadi itu adalah perusahaan yang fokus di bidang packaging, yang nggak lain aplikasinya adalah packaging yang dengan material packaging yang untuk aplikasi makanan minuman tanpa pengawet, tapi dengan proses sehingga menjadi shelf life-nya menjadi panjang. Nah, nanti saya akan bicara pada Bapak kenapa perlu packaging selain prosesnya, tetapi packagingnya yang perlu. Kalau memang kita mau bikin makanan minuman tuh shelf life-nya panjang, kalau tanpa pengawet. Kalau pakai pengawet semua udah tahu pakai boraks atau asium benzoat bisa tahan lama, itu semua orang udah tahu. Nggak perlu packaging yang khusus, nggak perlu proses juga khusus. Udah banyak yang bisa bikin, tetapi makanan kita Indonesia pakai pengawet itu akan nggak bisa itu, karena lalu berbagai macam-macam, tapi dia juga ya nggak clean label ya. Kalau mau diekspor pun mau pakai pengawet nggak bisa itu. Jadi saya dengan background saya teknik pangan ini, dan juga saya ada belajar mengenai packagingnya. Dari sisi packaging, saya coba bantu sekarang klien atau customer atau termasuk UKM, dari perusahaan yang besar sampai yang kecil UKM juga, untuk promote. Memang kalau produknya Bapak atau Ibu ada yang sudah berhasil di radius 5 km dan Bapak mau atau Ibu mau perluas distributionnya dengan di luar 5 km, misalnya mau dikirim dari Bandung ke Jakarta, mau ke Papua, mau ke Sulawesi, ke Kalimantan, supaya itu nggak rusak aja di jalan, gitu. Jadi untuk upscaling gitu, jadi udah punya shelf-nya bisa panjang sehingga distribusinya lebih luas. Nah, jadi kalau memang UKM yang baru mulai gitu buat produk ya sekitar nasi goreng atau nasi rendang 5 km belum laku-laku, ya rasanya nggak perlu kayak gini ya. Tapi kalau udah radius 5 km udah oke, terus ada permintaan dari Instagram, dari Medan, dari Sulawesi, dari mana, dari sosial media itu sampai ke luar negeri. Nah, kita perlu teknologi ini gitu, yang kita perlu kombinasi.
Nah, jenis-jenis makanan itu sama minuman itu kan macam-macam. Jadi nggak bisa kita terapkan semua dengan proses yang sama gitu. Yang mau bikin yogurt kita buat yang tahan lama, dengan kita buat rendang, nasi rendang tahan lama, itu prosesnya beda. Beda lagi juga dengan kalau bukan tahu, ya kan, atau tempe, nah, atau bikin kue basah, atau bikin ya lumpia goreng. Nah, itu prosesnya beda-beda itu. Nah, materi packagingnya pun juga akan harus kita sesuaikan gitu. Ya, kalau enggak, jadi nggak tepat penggunaannya juga nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa membantu. Jadi kita coba sama William kemarin ketemu untuk kolek ini semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, khususnya di UKM, kalian juga ada. Nah, kita coba nanti akomodasi proses dengan produk-produknya itu apa aja. Nah, yang mau dicapai itu apa, shelf life-nya berapa lama kira-kira, at least. Lalu kita coba trial dengan proses ini, dengan proses itu, apakah bisa atau enggak gitu. Nah, ini kan makanan Indonesia ya, jadi nggak ada standar yang bikin ini kalau tahu pakai ini, terus bisa tahan berapa lama sampai ini, terus klepon, bikin klepon pakai proses ini bisa tahan sampai berapa lama. Nah, itu kita perlu coba semua trial. Makanya ada sampai saat ini, jadi kita kerjasama juga dengan beberapa partner. Kita nggak hanya menjadi packaging supplier, tapi partner juga maklon yang bisa membuatkan, atau fasilitas trial di supplier mesin sealer, atau ya seperti ini yang buat MAP misalnya. Nah, nanti kita akan bicara prosesnya apa dulu. Nah, nanti kita harus fasilitasi itu di tempat yang tepat gitu. Produknya apa dulu ya. Gitu. Nah, ini jadi saya buka wawasan aja yang lain ya untuk Pak Andre juga, dan kita juga coba akomodasi ini karena selama ini kita sudah banyak, jadi sudah kerjasama juga dengan LIPI di Jogja untuk kontrak nasional kita untuk 5 tahun ke depan untuk promote barrier packaging ini, menggantikan kemasan yang kaleng itu, yang gudeg dalam kaleng, nasi kuning dalam kaleng, empal gentong dalam kaleng, apalagi itu rawon dalam kaleng, semua itu asalnya dari LIPI di Jogja, dan kita kerjasama dengan mereka untuk mengayomin semua UKM ini supaya di-upgrade kemasan kaleng itu digantikan dengan yang tray atau cup atau bowl yang kita akan lihat nanti. Jadi yang kita nanti saya kasih tunjuk bentuk kemasannya seperti apa, nanti Bapak bisa lihat aplikasinya ya. Jadi macam-macam ini. Kemasan itu ada yang rigid, ada yang fleksibel, pouch, tapi ada juga yang metal, ada yang glass. Itu ya beda-beda gitu, tergantung karakteristiknya. Cuman dalam hal ini kita berbicara untuk kemasan yang kita pakai adalah plastik rigid barrier, plastik. Nah, kenapa plastik? Plastik itu yang sekarang lagi dimusuhin adalah material yang paling gampang dibentuk, bisa di customize, bisa transparan, paling murah dalam production, dalam life cycle cost-nya. Jadi dari pembuatannya sampai akhirnya itu energy consumption-nya paling rendah dibandingkan gelas, metal, paper. Itu yang membuat CO2 emission itu banyak di udara ya, karena konsumsi energinya tinggi itu. Nah, plastik itu paling rendah. Nah, yang sekarang dimusuhin adalah sampah plastiknya. Ya,
Jadi persepsi orang mengenai plastik udah rusak karena gara-gara sampahnya. Nah, jadi yang menurut saya yang perlu dibenarin adalah bukan plastiknya, ya sampahnya yang harus diolah, dikelola dengan baik. Jadi waste management di mana-mana itu. Jadi memang kalau bahkan sekarang zaman COVID orang udah kembali lagi ke penggunaan plastik semua. Tapi kalau kita lihat waste management ya asal kita pisah-pisah semua, jadi yang namanya di Bantar Gebang itu semua sampah jadi satu, nggak bisa terurai walaupun ada sampah organik di situ. Kenapa? Karena untuk sampah organik bisa kompos aja itu perlu kondisi yang temperatur kelembapan yang tertentu dan mesti dipisah-pisah gitu. Nah, kalau enggak ya nggak bisa kompos juga walaupun udah biodegradable yang orang bilang atau walaupun udah organik. Jadi masalahnya adalah pemisahannya. Jadi nanti ya saya malah ngomong ke plastik, tapi ini aplikasinya nanti saya akan tunjukin kenapa kita pergi ke plastik rigid barrier ini. Oke, next yang saya tunjukkan. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu ya, nanti kalau ada yang mau tanya kasih tahu aja ya, nanti di akhir juga bisa, di tengah-tengah juga nggak masalah, saya bebas aja, santai. Nah ini yang saya kasih tunjuk tadi bahwa kalau mau makanan itu dikemas dengan shelf life yang panjang tanpa pengawet, nah, otomatis yang berperanan adalah proses harus tepat dan kemasannya harus tepat. Nah, nanti saya kasih tahu. Nah, beberapa macam proses itu ada macam-macam. Saya kasih tahu dulu. Ada thermal tradisional, ada yang pakai teknologi aseptik untuk minuman, susu, dan yang sudah umum itu minuman-minuman yang dalam botol itu. Lalu thermal modern ada yang non thermal modern, artinya beberapa makanan atau minuman nggak bisa dipanasin. Ada yang seperti buah-buah segar atau misalnya tahu itu ya, tahu mentah itu nggak bisa dipanasin kan untuk membunuh bakteri. Nah, dia perlu proses non thermal. Nah, saya pergi ke ini, jadi ini kalau thermal itu menggunakan temperatur untuk mematikan bakterinya. Nah, kenapa? Ini yang berperanan dalam shelf life itu saya kasih gambaran aja. Kalau memang kita mau shelf life makanan itu panjang atau shelf life makanan di dalam kemasan itu nggak lain adalah ada 3 faktor yang menentukan itu shelf life itu bisa panjang atau enggak. Pertama microbiological, bakterinya. Lalu kedua secara sensorik, ya ada tekstur, ada warna, ada bau. Nah di sini, nah ada faktor nutrisi. Jadi mengapa proses kemasan itu penting? Karena salah satu dari 3 faktor ini gagal, maka shelf life itu akan berhenti, expired istilahnya. Jadi microbiological pertama ya bakterinya, nah ya sensorik itu ya ini tadi anak, nah ini yang lain adalah nutrisi. Nah, kenapa saya bilang microbiological penting? Karena kalau ya ini kita nggak matikan atau kita nggak hambat pertumbuhannya, otomatis makanan itu akan rusak atau basi. Nah, langkah selanjutnya kalau kita udah matikan bakterinya, udah hambat pertumbuhannya, tetapi packagingnya atau kemasannya nggak sesuai, maka makanan itu akan tengik atau berubah warna atau oksidasi atau berubah rasa atau aroma. Nah, jadi kalau packagingnya nggak tepat. Nah kalau udah oksidasi ada beberapa hal yang menyebabkan nutrisinya berubah.
Jadi kandungan fatnya sudah berubah dan yang lainnya. Nah, jadi peranan packaging itu di dua faktor ini sebenarnya. Ya, dua faktor ini untuk mempertahankan sensorik sama nutrisinya itu bagus gitu. Nah, yang prosesnya bertanggung jawab kepada microbiological safety ini, ya bakterinya. Jadi kita harus matikan. Jadi ada dua cara kan, jadi kita mati, bagaimana kita perpanjang shelf life makanan? Basically, yang pertama kita matikan bakterinya yang jahat, atau kita hambat pertumbuhannya. Nah, caranya gimana? Kita prosesnya dengan kita atur temperaturnya sedemikian rupa supaya bakteri nggak bisa tumbuh, mati, dan kita kasih atmosfer yang gas, kan udaranya yang kita kondisikan supaya dia nggak bisa nafas. Lalu kita kondisikan tekanannya bisa, atau kita mainkan dengan kadar air, atau kita mainkan dengan pH-nya. Nah, thermal, nah itu bisa ada proses thermal, ada proses non thermal, makanya yang saya bilang tadi untuk mempermainkan parameter ini. Nah, yang kedua, yang setelah bakterinya mati, kita harus lindungi dan pertahankan karakteristik sensoriknya sama nutrisinya. Nah, itulah fungsinya kemasan. Yang pertama harus tahan terhadap kondisi di atas. Yang kedua harus melindungi produk terhadap udara luar. Yang lain adalah oksidasinya. Bisa ngalamin oksidasi, kelembapan dari luar, aroma luar, yang menyebabkan bau, warna, tekstur, semuanya itu berubah gitu. Ya, jadi dua hal ini ya, mungkin. Nah, caranya gimana kita sekarang dari segi kemasan yang saya bilang tadi, kita bicara mengenai plastik ya. Kalau yang metal itu atau gelas itu udah dipakai berapa abad yang lalu, dan memang metal atau gelas adalah material yang paling inert, paling nggak tembus cahaya, nggak tembus oksigen, nggak tembus aroma luar, nggak tembus dari apalagi paling inilah terprotek dengan baik kalau metal atau gelas. Kita udah tahu, cuman pertama ya harganya mahal, emisi karbon terlalu tinggi, lalu kedua ya sekarang kan tuntutannya milenial ya, jadi nggak microwavable kadang-kadang, jadi nggak bisa lalu bukanya susah, lalu dibentuk nggak bisa bentuk macam-macam, itu udah ya bentuk kaleng ya begitu ya, lalu kita nggak bisa konsumsi. Jadi kalau kita berbicara mengenai millennial age ya, yang harus tuntutannya menarik, transparan, lalu gampang dibuka, microwavable, nggak bisa kelihatan orang dengan gampang, itu adalah plastik. Lalu teknologinya kenapa plastik? Nah, ini teknologi adalah high barrier yang kita bicara mengenai. Jadi kita plastik itu ada macam-macam, ada polipropilen, ada PET, ada polistiren. Nah, itu macam-macam. Nah, karakteristik plastik itu beda-beda. Polipropilen tahan terhadap moisture, kelembapan, tapi nggak tahan terhadap oksigen atau gas lain. Aroma luar itu bisa masuk semua. Jadi, kalau kita pertahankan dalam kemasan yang biasa, misalnya, dan tapi kita mau tahan lama, misalnya nasi aja saya bikin tahan lama dengan proses thermal, saya panasin, kan ritot saya bilang, nasi yang dibuat dari Korea, dari Jepang itu kan tahan lama tuh di suhu ruangan, ya kan, tanpa kulkas, tanpa freezer. Ini saya tinggal microwave. Nah, itu nasi adalah pakai proses ritot namanya, dan saya ada contohnya di sini. Nah, itu kalau saya ritot bakterinya udah mati, tapi nasi yang kalau kita taruh di material polipropilen biasa akan mengalami oksidasi setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, itu baunya akan menjadi apek, pengik, gitu. Nah, kenapa? Karena materialnya cuma polipropilen. Polipropilen itu nggak tahan terhadap oksidasi.
Jadi makanya kita kombinasi polipropilen dengan barrier oksigen dengan polipropilen lagi biasanya. Jadi kombinasi antara itu. Nah ini formulasi dan ketebalan semuanya itu tergantung prosesnya, tergantung produknya juga. Ya. Jadi kita bicara tentang packaging yang bentuknya seperti cup, mangkok, bowl, tray, yang kita bilang itu prosesnya adalah thermoforming. Jadi bukan botol, bukan bukan ember gitu ya. Tapi misalnya kontainer yang bisa mungkin 500 ml gitu masih ada gitu kira-kira. Nah, ini prosesnya thermoforming, jadi ya yang seperti cup, tray sama mangkok lah gitu. Nah, rigid ya, bukan fleksibel sudah ada, fleksibel juga bisa dalam pouch, kantongan atau apa. Itu pun saya bisa bantu Bapak kalau memang packagingnya itu, tapi itu kan harus perhatikan produknya itu bisa hancur nggak kalau gencet-gencet selama transport segala macam. Nah itu fleksibel, itu lemahnya di situ. Tapi kalau kita rigid gitu. Dan teknologi ini belum ada yang punya di Indonesia, memang bahannya masih impor. Jadi mesinnya pun karena kita ada mesin supplier juga, sole agent, nggak ada satu di Indonesia yang bisa produce material ini. Jadi kalau yang material PP biasa, PET biasa itu nggak ada barrier ya oke, bisa, tapi untuk material ini nggak bisa gitu. Nah, nanti kita berpindah, jadi ya material ini saya bilang berlapis-lapis itu ada orang bilang, oh, itu nggak recycle dong, nggak bisa didaur ulang. Salah besar. Karena beberapa produk yang ada simbol recycle di belakangnya. Simbol recycle itu ada yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah yang 7 itu others, emang nggak bisa, susah itu di recycling, itu others. Itu. Nah itu material film yang kita lagi improve sekarang. Banyak sachet, multilayer sachet, multilayer stand out pouch, segala macam itu pakai itu. Tapi yang kita bicara ini adalah polypropylene base. Jadi daur ulangnya pun masuk certified untuk polypropylene seperti aqua, gelas aqua biasa basically. So, nah itu dari segi packaging saya bicara. Nah, sejarah proses pengawetan makanan, sebelum saya lewat ke yang teknologi MAP ini, saya kasih gambaran aja. Seperti yang saya singgung tadi, proses pengawetan makanan itu sejarahnya udah lama. Jadi yang dulu orang itu lakukan biasanya dia kayak saya bilang, kadar airnya kita pengaruhi supaya bakteri itu nggak bisa tumbuh, kan ada temperatur, kadar air, tekanan ya kan, pH. Nah dulu orang itu dikeringkan aja supaya dia bisa tahan lama, makanya ada buah-buahan dikeringkan atau digaramin, kasih garam, ada ikan asin. Nah kenapa garam? Karena garam itu menarik molekul air, H2O ditarik sama garam atau gula. Nah itu kita jadi mengambil kadar airnya, tapi rasanya kalau digaramin atau dikasih gula ya pasti jadi asin atau manis ya kan. Semua produk bisa gitu. Nah, atau dikeringkan mungkin bisa dengan panas matahari, tapi nggak semua produk terhadap panas supaya dia bisa dikeringkan. Kedua, kita mainin pH-nya, diasamkan seperti apa namanya manisan atau apa buah-buahan sayuran yang kita bikin itu namanya apa tuh ya buah-buahan yang manisan asam atau yang dibikin kayak ya diasemin supaya tahan lama, itu udah lama itu acar gitu kan, itu bisa diasamkan. Nah cuman ya rasanya begitu berubah jadi asam ya kan. Atau yang ketiga disimpan di suhu dingin atau beku, alias di frozen atau di kulkas. Nah
ini memang sudah lama, bahkan sampai sekarang masih dipakai orang gitu kan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, dingin dan frozen. Nah, cuman memang kan jadi yang saya bilang di vakum, di frozen, teknologi sekarang udah bukan teknologi lagi, itu udah abad-abad yang lalu. Ya, kita harus bergantung pada cold chain. Jadi kalau nggak ada freezer, nggak ada kulkas, lumer dikit udah mati dah. Nah, jadi nggak semua jadi bisa didinginkan gitu ya kan, tergantung distribution channelnya. Ya. Nah yang keempat ada dikasih alkohol gitu. Nah ini saya juga, jadi ada yang makanan yang sengaja dikasih alkohol biar tahan lama. Nah ini sejarah pengawetan makanan yang tradisional ya. Saya bilang tradisional karena udah lama. Nah sayangnya nggak semua makanan bisa dikeringkan, bisa dikasih garam atau gula, bisa didinginkan, atau bisa diasamkan atau bisa disimpan tahan lama. Lalu, nah, jadi orang berpindah dari pengawetan makanan yang tradisional itu pergi ke cara-cara pengawetan makanan yang lebih modern lah dia. Ya, orang mulai tahu itu sejak si Pasteur, Louis Pasteur atau apa, menemukan bahwa pasteurisasi susu itu bisa menyebabkan susu tahan lama. Orang mulai menggunakan thermal sterilization, proses sterilisasi panas dengan bantuan panas ya, untuk mematikan bakteri dan selama waktu tertentu. Ada dua cara, ada bisa di hot filling atau pasteurisasi, ya kombinasi suhu dan derajat. Jadi kalau memang makanan yang buah-buahan pH-nya di bawah 4,5 itu ada bakteri tertentu itu nggak bisa hidup. Jadi cukup suhunya di bawah 100 derajat untuk matiin, untuk membuat tahan lama. Atau tapi ada juga yang makanan yang kita kebanyakan ada itu pH-nya di atas 4,5 sehingga dia perlu pemanasan di atas 100 derajat untuk matiin itu bakteri yang bisa tumbuh. Nah, itu namanya proses Ritot. Atau pengemasan secara aseptik. Nah, aseptik itu nggak lain adalah proses pemanasan, cuman pemanasan di luar kemasan. Jadi produknya di steril, UHT dengan ultra high temperature atau apalah. Produknya disterilkan dulu, dipanasin, lalu kemasannya disterilkan juga, lalu diisi, di filling dalam kondisi ruangan yang steril. Ya, itu kita bilang aseptik namanya. Nah, semua itu bisa dapat, investmentnya pun tinggi itu, dan handlingnya bisa, nah semua produk bisa dibuat seperti itu. Yang liquid aja kayak susu, jus, apalagi buah dan segala macam itu yang liquid bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau udah solid nggak bisa. Nah, yang pengawetan thermal sterilization yang paling terakhir, latest state of the art adalah MATS. Ini adalah Ferrari-nya Ritot. Ya ini nggak semua UKM punya, jadi tapi sudah dilakukan di beberapa negara proses Ritot yang dengan waktu yang sangat singkat dibantu oleh microwave. Jadi instead sebagai ganti 30 menit misalnya waktu sterilisasinya itu diperpendek menjadi di bawah 10 menit. Jadi segala macam makanan yang seperti ya sayur-sayur hijau itu semua tetap warnanya hijau atau wortelnya mana hijau. Ini Changi Airport Singapura adalah salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi ini saat ini untuk makanan-makanan di pesawat ya, di budget airline. Investmentnya tinggi. Omic heating ada juga, tetapi ya tetap proses thermal ini. Jadi nggak terlalu inilah dipakai ini. Ya, tapi sayangnya nggak semua makanan tahan terhadap panas, ya kan? Ini semua thermal. Thermal mesti dimatiin dengan temperatur yang tinggi, itu istilahnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita makanannya nggak tahan terhadap proses thermal? Nah, yang kita lakukan, ya kita hanya ada dua alternatif saat ini, sterilisasi non-thermal. Sterilisasi non-thermal, sebenarnya ada 3 yang saya tahu. Jadi
Satu, modified atmosphere packaging atau MAP yang kita akan discuss lebih dalam nanti. Itu adalah nggak lain kandungan udaranya di dalam kemasan tuh dimodifikasi sehingga bakterinya nggak bisa tumbuh itu. Maksudnya menghambat lah. Bakterinya nggak mati atau jamurnya nggak mati, tapi dihambat pertumbuhannya oleh kondisi udara di dalam kemasan. Itu namanya MAP. Yang kedua adalah high pressure pasteurization, itu menggunakan tekanan sangat tinggi, 3.000 sampai 6.000 bar. Jadi sel-sel bakterinya itu dimatikan, tapi tetap harus penyimpanan dingin gitu. Nggak bisa di suhu ruangan biasa juga ya. Nah, kalau MAP itu tergantung kadar air produknya. Kalau memang basah ya mungkin nggak bisa lama-lama di suhu ruangan, tapi kalau kering bisa lama itu 2-3 tahun. Nah, high pressure pasteurization itu dipakai untuk rejuve jus yang ya jus fresh juice itu yang di rejuve botol-botol PET itu. Nah, itu sudah menggunakan teknologi ini yang satu-satunya di Indonesia saat ini yang pakai. Dan alatnya itu sangat mahal ini investasinya. Jadi mungkin Mama Ros juga akan mengarah ke sana, tapi nggak semua orang bisa beli. Yang ketiga adalah gamma irradiasi. Gamma irradiasi udah itu kita nggak semua orang itu bisa operate itu. Jadi pilihannya nggak banyak untuk sterilisasi non thermal. Ya, jadi sampai di sini all clear ya. Jadi kita akan bicara ini mengenai saya akan masuk ke lebih dalam ke teknologi MAP yang kita mungkin bisa aplikasikan untuk produk seperti tahu atau ya buah-buahan segar atau sayur-sayuran segar. Makan di restoran. Atau makanan yang di restoran pun bisa kita coba dengan aplikasi MAP selain retort tentunya, selain retort atau frozen atau apalagi ya yang lainnya. Cuman jadi makanan-makanan dalam restoran itu ini alatnya itu MAP itu dibanding retort atau mungkin frozen sih udah nggak usah ngomong lah ya, frozen udah perlu asal ada kulkas oke lah. Tapi MAP itu penyimpanannya untuk makanan yang basah itu biasanya chilled, masih kulkas. Kalau enggak, ya mungkin di distribusi mungkin 1-2 hari masih tahan, tapi penyimpanan jangka panjang harus di kulkas juga. Cuman itu dibanding frozen saya bilang jadi enggak sampai ya orang manasin juga di microwave gampang gitu ya. Nggak usah nunggu lumer segala macam itu. Jadi ya udah kita terus kedua di frozen juga mungkin ada tekstur-tekstur yang menjadi hancur lah ketika di frozen. Kalau nggak pakai teknik quick freezing atau individual quick freezing itu yang dipakai di Fiesta oleh Charun Porkon itu teknologi yang menyebabkan kalau kita didinginkan secara cepat kristal-kristal esnya itu nggak gede, cuman kecil-kecil sehingga nggak mengganggu tekstur makanannya. Nah, itu yang kita bilang quick freezing itu harus ada pakai alat lagi. Tapi ini kita bicara di MAP, alatnya gampang, simple, yang lain adalah cuman mesin sealer dengan inject gas di dalam. Gasnya bisa nitrogen, bisa karbon dioksida. Jadi konsepnya simple, alatnya sangat sederhana. Nanti saya kasih lihat. Itu konsepnya cuman ada tray atau mangkok atau apa container gitu ya, yang barrier yang kita bilang. Nah itu diisi produk lalu langsung masuk ke ada ya pokoknya ada sealernya lah. Ini mesin sealer nih semua. Ini it's a very sangat simple lah saya bilang. Nah, nanti kita lihat produknya biasa ini kadar airnya nggak terlalu tinggi, tapi kalau misalnya ada ready meals pun bisa dikombinasi dengan chiller. Package
Nah, karena ini diinjek gas, kemasannya harus ada gas, jadi oksigennya diambil keluar. Nah, ini packagingnya pun harus tahan supaya melindungi supaya gas itu tetap ada gitu di dalam. Makanya kita perlu barrier yang saya bilang tadi, jadi multi barrier. Jadi bukan material tray biasa yang kita dapat di pasaran gitu, bisa dipakai. Inilah contoh-contohnya yang MAP ya, jadi non thermal, jadi memang produk-produk yang nggak bisa dipanasin, ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, cabai, bawang bombay atau apa. Nah yang ini buah-buahan, lalu sejenis ini kayak jelly lah gitu. Chips atau ini, nah ini produk kering udah pasti bisa, yang selama ini sekarang ini ada bahkan di sini, tapi mereka sekarang pakai pengawet kebanyakan. Kalau ini nggak pakai pengawet. Lalu saya nanti akan tunjukkan, nah ini di India produk-produk kue-kue ini semua sudah memakai MAP. Nanti akan saya tunjukkan dari yang presentasi yang lain. Fresh cream atau cream pun ini pakai MAP semua ya, dip saus ini pakai MAP. Lalu pizza atau makanan-makanan ini pakai MAP. Lalu daging-daging segar nanti saya kasih lihat ya. So, saya switch ke presentasi yang satu lagi yang saya akan tunjukkan lebih banyak lagi, itu produk-produknya. Bapak Ibu nggak akan ngelihat produk Indonesia di sini ya, karena di Indonesia itu sama sekali belum pernah dipakai, sangat ketinggalan. Jadi nanti saya akan tunjukkan produk-produk dari luar dulu. Lalu kita bicarakan lah yang produk di Indonesia itu kayak yang mana aja yang kita bisa MAP. Jadi ini, oke, ini di India. Di India, jadi produk-produk kue-kuenya dia yang. Pak Giri. Ya. Kenapa Indonesia belum sampai pakai MAP ini ya? Ya, nah pertanyaan yang sangat bagus sama ya dari Pak William. Karena begini, saya lihat jadi di Eropa, di India, di China, di Thailand semua itu. Di Indonesia pertama edukasi, Pak. Ya, pertama edukasi. Karena orang ngelihat produk itu tahan lama, itu selalu diasosiasikan dengan pengawet. Pertama yang saya lihat, ini kok bisa tahan 8 bulan, 9 bulan, itu ya, pasti pakai pengawet. Orang nggak mau beli. Pertama. Nah, yang kedua, ya kita keluar sebentar, orang udah dapat warung. Udah ada makanannya gitu. Kita langsung keluar sebentar ada makanan. Nah, jadi yang pertama itu edukasi, orang juga belum tahu ada teknologi ini, makanya UKM itu nggak tahu sampai sekarang. Saya yakin. Dan yang kedua ini memang kebiasaan orang kita keluar ada makanan gitu. Yang ketiga, mungkin, ya saya nggak tahu, mungkin karena beberapa produk itu kan perlu chilled, masih kulkas ya Pak. Jadi kalau kita distribusikan memang nggak pakai kulkas, kalau yang basah-basah sih ya, itu ya shelf life-nya akan turun gitu. Jadi misalnya nih tahu, misalnya saya mesti ngomongin nanti, tahu diantar dari Bandung ke Jakarta, lalu dari itu di dalam kulkas di Bandung ya disimpan, lalu di Jakarta ada beberapa, karena tahu itu basah kan ya, secara logika teori memang perlu kulkas selama itu diantar.
atau kita pakai apalah, pakai apa namanya itu dry ice atau apalah. Nah, tapi kalau di dalam satu hari diantar itu, karena udara kita tuh kan panas ya, 30 derajat tuh kelembapannya udah tinggi, jadi mengalami temperatur drop sehingga shelf life-nya juga nggak berperanan lagi tuh udah keganggu gitulah istilahnya. Nah, cuman nggak semua orang, yang faktor pertama itu saya bilang edukasi, nggak semua orang tahu teknologi ini dan nggak semua orang pengen nyoba teknologi ini. Oke, lanjut aja Pak. Boleh saya tambahin Pak? Silakan Bu Lani. Ya. Boleh. Kalau yang setahu saya ya, ini tambahan aja, karena di kita itu populasinya banyak. Saya pernah tanya ke Caron misalnya, dia mikir satu, teknologi MAP ini mahal, padahal enggak. Ya, mesti invest mesin segala apa. Jadi mikirnya mahal. Ya, terus yang kedua dia bilang lagi, lah orang sekarang nggak usah pakai gitu aja, tiap hari habis kok. Kita nggak perlu sampai berhari-hari buat ngabisin produk. Itu jawabannya. Ya. Jadi satu pikirnya teknologi ini mahal. Padahal sebenarnya nggak mahal. Kopi sasetan yang tiap hari dipakai aja. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ya itu pakai MAP itu. Karena kalau enggak kopinya jadi nggak enak. Betul. Ya, padahal harganya berapa? Paling 500 perak satu saset. Betul. Ya, jadi nggak mungkin mahal tuh. Kalau mahal gimana bisa dijual 500 perak? Iya, betul. Oke, itu tambahan saya paling. Jadi orang itu masih kayak, saya lihat banyak Indonesia itu nggak mau coba, main tunggu satu orang pakai itu, yang lainnya ikutan copy paste gitu. Oh ini udah berhasil di Indonesia, langsung kita ikutin gitu. Jadi nggak ada mentalitas untuk mau mencoba. Saya ya jujur, background saya waktu sebelum kesini di R&D saya Milo. Jadi saya penasaran sendiri, karena itu saya bilang sama Bu Lani dan Pak William, kenapa kalau nggak mau dicoba dulu? Kalau memang udah pernah dicoba, kita udah pernah tahu. Jadi kalau nggak pernah dicoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Oke. So, ini sharing dari yang India. Saya bilang India adalah culture sama level ekonominya itu sama, kayak mirip-mirip Indonesia ya. Jadi saya nggak bilang Eropa ini. Jadi orang India itu banyak yang usaha-usaha UKM di rumahan sendiri. Dia udah pakai proses MAP, udah pakai hot fill pasteurisasi, udah bahkan pakai retort gitu. Nah ini saya share MAP-nya dulu. Ya, tadi saya bilang oke, ini ya ini benefit-benefitnya. Lalu ini gambaran singkat tadi ya. Jadi kondisi udara dalam kemasan itu kita kondisikan supaya tahan, nggak ada oksigen, dan kita ganti dengan gas lain ya, biasanya nitrogen atau karbon dioksida. That's it, cuman ini aja. Jadi mesinnya itu yang berperanan adalah memang angka jumlah mikrobiologi yang awal itu, karena kalau di awal udah tinggi mikrobiologinya, ya udah shelf life-nya otomatis nggak akan lama gitu. Nanti saya tunjukin. Lalu perlu emang barrier container, jadi bukan material biasa yang adalah kita bisa supply gitu ya saat ini. Lalu gasnya memang food grade ya, Bu Lani juga tahu bisa supply. Mesin sealing adalah mesin sealing simple, nanti saya tunjukkan. Ya, lain-lain mungkin cuma ada
gas mixer, analyzer, sama UV. Ini nanti ini gampang ini semua kecil-kecil. Tapi konsepnya adalah saya tunjukkan begini ya, untuk pengertian kalau UKM yang mau mulai ini kalau ini jumlah shelf life itu akan berapa banyak kita tahu dikasih MAP bisa tahan berapa lama sih? Nah, itu ditentukan, itu bukan hanya MAP. MAP itu hanya ya itu kan nggak matiin bakteri, itu cuma menghambat bakteri bertumbuh. Jadi jumlah bakteri awal itu sangat berperanan. Jadi kalau bakterinya udah 1000 di awal, ya, yang ini ya kalau bakteri udah 1000 di awal, nanti kita kasih MAP misalnya akan segini nih shelf life-nya. Nah, yang biru, ini yang normal, yang merah nih ya. Nah, kalau jumlah bakteri 1000 di awal yang pakai MAP mungkin lebih panjang. Nah, kalau saya normal tanpa MAP pun mungkin kita akan improve shelf life-nya sedikit. Segini, tapi kalau dibantu MAP begini. Tapi kalau jumlah mikrobiologinya udah maksudnya pakai sarung tangan, terus ada packagingnya juga steril yang pakai UV tadi, yang UV tunnel, matiin kemasannya itu kita bisa memperpanjang shelf life-nya lebih lama lagi. Ini yang berperanan. Tadi saya kasih tahu, jadi ini packaging udah packagingnya pakai barrier. Nah, ini adalah contoh kue, lalu sebentar ya. Nah, ini mesin sealer nih, saya bilang nih mesin sealernya MAP apa itu tergantung. Ada yang kayak gini, tabletop ditaruh di atas meja aja, mesinnya kayak bubble tea cup sealer. Nggak lain ada bubble tea cup sealer, tapi bentuknya tray kan kita. Nah, tapi ada fungsi gas flushing, kita kasih gas inject dengan vakum juga karena udara oksigen mesti dikeluarin. Nah, itu nggak lain ada taruh 2-3 tabung gitu gas, taruh 2-3 tabung gas di sebelahnya udah cukup. Ada juga yang kapasitas besar gitu, ini puter rotari, tapi saat ini UKM nggak perlu dulu mungkin. Terus ada yang linear ya, inline ya. Tergantung output. Nah, yang UV tunnel yang saya bilang seperti ini aja. Ini nggak lain cuma sinar UV yang dijual di S Hardware bahkan. Terus kemasannya dilewatin begini. Ini untuk menekan jumlah microbody di kemasannya ya. Atau mungkin di tahunya pun bisa sekalian gitu. Gas mixer nanti bulannya kalau mau gas analyzer yang Bu Rani juga sediakan. Jadi semuanya udah ada gitu alat-alatnya di Indonesia. Nah, ini success stories nih, ceritanya di India nih ginian nih, kue basah atau apa kayak lapis legit lah atau apalah saya nggak tahu. Cuman ini kue-kue yang ada di UKM dia. Nah, tadinya dia cuma jual di sini doang gitu. Udah pakai MAP dia bisa jual lebih banyak. Ini juga jadi dari satu brandnya masih sama tapi dia tetap jualnya distribution channelnya lebih banyak gitu. Kue. Nah, ini saya tunjukin ini kue apalah segala macam ini ada yang kue basah ada kue kering tapi kue basah kebanyakan karena kue kering itu nggak perlu MAP juga udah tahan lama. Ya oke, kue sweet. Kenapa ini kue sweet? Karena ya ada kandungan gulanya juga yang membuat shelf life-nya jadi lebih oke gitu ya, bertambah. Nah, ini produk-produk di India. Lalu saya kasih lihat contoh selain kue, kue yang seperti brownies ini. Saya masih ada di kantor saat ini di suhu ruangan. Ini kan udah kering ya kadar airnya. Jadi kue kayak brownies, kayak gini lah, itu bisa tahan 2-3 tahun ini di suhu ruangan. Muffin, ya, donat atau apa mau jualan itu ya bisa dicoba itu. Ya chips sama itu udah jelas. Nah, ini pizza atau dimsum atau apa itu juga udah jelas. Nah, yang lainnya sebentar ya ini akan ada
buah-buahan, potongan buah segar bisa dipakai juga. Jadi yang applicable mungkin tahu basah segala macam itu ya kita bisa dicoba karena ini pun basah gitu. Lalu oke, ini in package pasteurization, tapi nanti contohnya saya ada satu tabel misalnya seperti ini ya. Ini adalah Bible-nya MAP saya bilang. Jadi makanan-makanan ini kombinasinya apa nanti Bu Lani juga punya dan shelf life-nya bisa tahan berapa lama gitu. Nah, ini bukan acuan yang memang plek-plek gitu bisa diterapkan, tapi seperti saya bilang harus dicoba tergantung jumlah bakteri atau mikroba di awal. Dia bisa diaplikasikan. Jadi misalnya daging merah mentah, disimpan biasa cuma tahan 2-4 hari ya di kulkas kan. Dengan MAP sama di kulkas kita bisa perpanjang 5-8 hari, mungkin nggak terlalu lama. Nah, yang sosis misalnya 2-4 hari ya kita bisa sampai 2-5 minggu. Terus slice cook meat juga dari 2-4 hari menjadi 2-5 minggu. Jadi hitungannya bukan hari lagi, ini udah minggu. Ya, itu terus ikan yang dimasak dari 2-4 hari menjadi 3-4 minggu. Bisa juga itu maksudnya targetnya ya. Yang jumlah tergantung microbiological awal juga. Jadi terus kue saya bilang kayak tadi ini udah di atas 2 tahun pun 3 tahun nggak masalah itu di kantor saya. Jadi nggak ada jamur, nggak ada apa. Roti disimpan sampai ini tadinya cuma berapa hari gitu ya, ini bisa sampai 2 minggu dikasih MAP. Wow. Jadi fresh salad mix, fresh pasta. Sorry, saya boleh tambahin dikit. Ya. Prinsip utamanya tuh bukan cuma nambah umurnya, tapi rasanya juga nggak berubah. Karena kan bukan di frozen. Yes, betul. Ya, itu yang kuncinya. Jadi biar lama pun, tapi cita rasanya nggak berubah. Betul. Nah, jadi itu karena non thermal dia nggak di apa-apa. Iya, karena ini daging misalnya kalau di frozen mau dijadiin steak udah nggak enak, ya. Tapi kalau dipakai modified atmosphere packaging, habis itu dimasak steak kayak daging seger aja, jadi fresh. Kuncinya tuh bukan cuma tahan lama tapi fresh. Betul. Ya, kasarnya kalau bilang bakery fresh from the oven, jadi meskipun udah seminggu tapi tetap fresh tanpa perlu pengawet. Betul. Ya, itu jadi, yang kuncinya gitu, yang orang mesti tahu. Sekarang kalau jualan rasanya nggak enak, biar tahan lama orang juga nggak mau beli kan? Betul. Nah, jadi kayak saya bilang tadi di awal, yang proses ini adalah proses yang terakhir, metode yang terakhir. Orang bilang, wah ini nggak bisa dipanasin, nggak bisa ini teksturnya hancur semua, lalu di frozen juga hancur. Nah ini nggak nyentuh tekstur, nggak nyentuh apa-apa. Jadi rasanya sama, semua karakteristik masih sama seperti Bu Lani bilang. Jadi nggak, istilahnya nggak berbeda lah. Jadi kita cuma injek gas aja gitu. Nah yang ini jadi sebagai referensi sandwich ready meals. Nah ini 2-5 hari kan rusak. Nah, kalau MAP ada kemungkinan bisa diperpanjang menjadi 7-20 hari itu. Nah ini tinggal jadi yang kita aplikasikan, kita harus lihat case by case, harus mencoba gitu. Nah, kalau memang investasi di awal besar, nanti saya tunjukkan ini adalah setting yang mungkin udah pernah kasih lihat sama Pak William juga. Ini di India begini ya. Ini jadi nanti setup equipment-nya nanti kalau udah jalan dia. Coba ditunjukin lagi Pak. Ini udah Pak.
yang chattingan itu. Ini suaranya keluar nggak? Ya keluar. Keluar. Keluar suaranya. Ya, Keluar, Ya. Pak. Ya, ini. Ya. Nah ini kalau Bapak lihat di video ini atau Ibu belum, lihat, Pak, ini videonya belum keluar. Video belum keluar. suara nggak keluar. Videonya belum keluar. Ini masih PowerPoint. Videonya belum, Pak. Oh, videonya belum. Ya udah saya coba. PowerPoint-nya coba dimatiin dulu. PowerPoint saya matikan. Bentar ya. Tunggu ya. Screen sharing artinya tunggu. Saya share yang video. Ya. So, bentar ya. Harusnya sih screen aja ya. Kalau ini Nah ini oke. Siap. Videonya udah muncul. Nah, suaranya belum ada? Suaranya rasanya tunggu. Saya bisa bikin supaya suaranya ada. Ini yang dari YouTube kan? Iya, dari YouTube. Ini secara keseluruhan setupnya bisa lihat sih seperti sesimpel ini gitulah. Seperti gambarannya. Jadi bukan kompleks. Ini kalau kedengaran suaranya, Pak? Suara nggak kedengeran? Nggak kedengaran. Gambar aja ya. Video doang. Video aja. Ini kenapa suara nggak? Cuman ya suaranya suara mesin aja. Ini nggak lain. Ya jadi saya cuma jelasin aja ini proses-proses yang lazim ada di India untuk proses MAP gitu ya, setupnya. Jadi dia kemasannya disteril dulu pakai UV. Baru orangnya pakai sarung tangan buat jaga supaya lebih bersih ya kondisinya. Ini sederhana banget ya. Iya, bahkan setelah dimasukkan produk seperti tahunya nanti dimasukin UV juga bisa supaya bakterinya juga berkurang. Ya, bakteri Ini awal. kan tanpa proses termal ya, UV itu nggak ngerusak jadi, ya kan? Ini produknya juga dimasukin UV tunnel, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam mesin tray sealer. Ya ini kemungkinan ya mungkin ini cuma kondisi udaranya, kalau mau lebih steril lagi bisa pakai yang AC pakai HEPA filter atau apalah. Ini tapi contoh ruang biasa juga bisa ya. Ini ruang. Jadi ini kalau ada space cukup gitu ya mungkin cuma 2x3 atau berapa, udah bisa jadi produksi beginian. Nah ini di sealing mesin tray sealer aja, cuman dia pakai gas ya. Mesin tray sealer biasa udah keluar. Inilah produknya udah. Nah, dia dijual. Ya. Jadi orang nggak perlu tenaga ahli khusus atau perlu thermal validasi atau apa, paling-paling awal-awal doang diukur gasnya berapa banyak gitu. Bulan ini lebih tahu lah. Nah, jadi itu contoh yang udah umum gitu kita temuin di usaha-usaha kecil gitu di India. Nah, yang lainnya saya rasa produk-produknya sudah saya share, sama yang lainnya. Ini juga sudah dipakai di Singapore Airlines ya Pak ya? Nah, itu kalau yang dipakai di Singapore Airlines adalah yang saya bilang Ferrari-nya retort. Itu prosesnya retort jadi. Oh, retort ya, bukan MAP ya? Bukan MAP. Oh ya, oke. Nah, jadi nanti yang seperti itulah setup MAP, dan saya rasa kalau memang ada, saya rasanya udah tunjukkan nanti yang lainnya. Kalau memang ada produk yang mau dicoba atau apa,
dengan proses MAP, nah kita bisa bicarakan itu. Nah, yang lainnya ya, Kemungkinan coba bisa kapan? nah itu saat ini saya udah bicara dengan mesin supplier untuk mesin sealernya itu yang Tadi kan saya cek itu kan di lapangan cuma ada 34 gitu. Kenapa? Ya, 24 kan si Yono. Halo. Mungkin salah ngomong. Ya. Jadi supplier udah siap untuk bikin fasilitasnya itu. Saya kemarin ini saya kan nyari-nyari di seluruh Indonesia masih belum ada tuh yang fasilitas trial buat MAP. Jadi caranya either Bapak Ibu coba beli langsung alatnya, ya mungkin dari Taiwan ada dari Cina lebih murah, tadi coba-coba sendiri bisa, atau kita coba dengan fasilitasi dengan mesin supplier mesin sealernya ini akan sediain, atau kita juga bisa supplier gasnya yang perusahaan Linde saya kenal kemarin juga mau bekerja sama untuk sediain fasilitas untuk ini. Gitu. Jadi kalau memang jadi kita bisa coba-coba di sana, hasilnya akan kelihatan apakah bantu atau enggak. Misalnya tahu itu kan basah ya, mungkin tanpa MAP itu langsung rusak sehari ya kan, Pak William bilang. 2 hari umurnya. Ya, mungkin di suhu ruangan ya kan. Oke. Nah, kalau dengan MAP kita belum mungkin di suhu ruangan bisa bertambah sehari 2 hari mungkin ya. Nah, tapi kalau mau 2 minggu 3 minggu ya itu di dalam kulkas pun nggak masalah itu. Karena saya tahu kalau saya beli tahu dari online gitu ya, tahu box, wah ini sehari mesti langsung direbus Pak, kalau enggak rusak. Langsung harus dimasak ya kan. Itu nanti Pak kalau kemasan MAP ini bisa semacam kayak ada gas pelindung nggak ya Pak ya? Jadi kan dia kayak snack ya. Snack kan dengan ada gas jadi kayak melindungi makanan juga ya. Iya, ini kan ya itu konsepnya MAP, jadi kondisi dalam kemasannya itu adalah gasnya, selimut gasnya itu. Ada selimut gas ya? Iya, dalam kemasannya dikasih gas kombinasi CO2 atau nitrogen. Jadi ya, itu, ini kan kayak gini nih. Screen saya masih kelihatan? Belum? Udah dimatiin. Hidupin lagi Pak. Itu Bu ya. Oke, ini boleh tanya jawab ya Pak ya, supaya nih. Yang ya lain. Boleh langsung tanya jawab aja. Atau Pak Andre atau di sahabat UMKM silakan bertanya. Yang mau tanya-tanya boleh, ada produk ini, ada produk itu. Jadi ini terobosan ya bahwa sebenarnya tidak pertama kali juga lah ya teknologi. Tapi Pak, jadi tadi dibilangin oleh Bu Lani, kopi sudah coba pakai. Apakah benar kopi sudah pakai MAP? Kopi kan ya ada beberapa kemasan yang pakai MAP, cuman MAP itu begini konsepnya. Kondisi udara dalam kemasan kita modifikasi. Saya yang jawab aja Pak. Ya, mungkin Bulani aja kali. Bapak kan pernah kopi Torabika, kapal api, yang 3-in-1, apa, tahu kan? Di supermarket mah banyak, sasean kecil-kecil itu. Ya. Ya. Merek apa aja, semua kalau yang pabrik besar ya. Tapi yang di supermarket biasanya memang pabrik besar. Yang udah bubuan itu, yang 3-in-1 lah, yang brown sugar apa, itu semua udah pakai MAP Pak. Semua. Beli alat analyzer-nya ke kita aja udah banyak, bukan cuma satu. Oke, saya lebih percaya Bu Lani. Jadi berani saya jamin Pak, kalau nggak pakai MAP, Bapak nggak bakal nikmatin kopi. Karena udah jadi tengik. Ya. Kopi itu sensitif banget soalnya. Makanya kenapa meskipun sase murah gitu, mereka ngotot pakai MAP. Ya. Karena kalau nggak pakai MAP, udah pasti nggak bisa dijual. Iya. Ini kosnya lebih murah ya?
Lah ya kan paling 500 perak jatuhnya satu ini. Oke. Iya, bagaimana? Snack pun chips itu kalau pakai pillow bag itu ada salah satu yang diinjek gas nitrogen. Nah, Tapi belum tentu kalau snack, Pak. Belum tentu semua pakai MAP. Cuman diinjek udara banyak. Iya. Ya, tapi kalau diinjek udara pun sebetulnya kalau tadi benar plastiknya kedap kayak yang Bapak bilang, jadi dia cuma konsum oksigen yang ada di dalam doang. Iya. Dan nggak konsum oksigen yang ada di luar. Tapi kalau packagingnya bukan yang bagus punya, ya, ibaratnya sebentar oksigen dari luar masuk rusak semua, ya. Ya rusaknya sih mungkin kalau snack sih mungkin agak lama dibanding tadi kopi, karena kopi memang lebih sensitif. Snack biasanya yang pakai metallized bag, yang ada ya kantongan yang pakai metallized coating gitu di dalamnya, itu buat barrier udara. Tapi belum untuk oksigen itu ya, metallizing. Metallized bag itu kan barrier, udah nggak masuk oksigen. Nggak butuh, maksudnya? Belum tentu bisa barrier oksigen. Udah pasti kedap oksigen. Oke. Metallized. Oke, silakan Pak Faisal. Ini atau Pak Andre? Bisa ngomong kendalanya di mana, produknya apa gitu. Iya. Kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya thank you banget buat Pak Gary ya, maksudnya sama Bu Lani. Ini menarik banget. Yang jadi pertanyaan dari saya itu mengenai waktu. Dalam arti kan kalau misalnya kita kan kalau tahu itu kan memang secara filosofi jualan kita kan bukan ke market lokal ya. Sebenarnya kan kita kalau tahu Lembang itu ke market wisata. Makanya dari dulu kita selalu menghindari untuk buka di Jakarta. Sebenarnya kan seperti itu. Karena kalau misalnya apa yang kita pelajari itu kan kita sebenarnya basisnya dari outlet baju dulu, Pak Ferry. Nah, kalau misalnya dari outlet baju itu kita lihat kalau misalnya dulu FO kan pernah booming di Bandung itu tahun 90 sampai tahun 2000 awal. Nah, yang kita pelajari dari situ adalah semakin susah produk didapat itu, semakin rasa penasaran orang untuk memperoleh produk tersebut, gitu. Makanya kalau misal dari segi filosofi bisnis kita selalu ngindarin market di Jakarta karena memang target kita market kita memang orang Jakarta, tapi kita ngindarin untuk buka di Jakarta. Karena kan waktu itu kita pikiran kan, oh dengan adanya tol misalnya. Itu kayaknya outlet bakal booming nih gitu kan, soalnya kan market kita target market kita orang wisatawan dari Jakarta yang ke Bandung untuk beli baju seperti itu kan. Nah tapi yang kita pelajari ketika tol buka ke Bandung itu orang itu jadi malas untuk belanja. Alasannya karena gini, karena sekarang Jakarta Bandung cuma 2 jam waktu itu, 2 jam sampai 2 jam setengah gitu setelah tol buka. Nah tapi ketika orang belanja itu tuh jadi nggak belanja karena mereka ke Bandung nih, kita ke yang tempat lain aja, kita makan kuliner dan segala macam misalnya. Misalnya nggak sempat ke outlet gitu. Jadi minggu depan lagi aja. Nah makanya sebenarnya kita juga mikir gitu kalau misalnya untuk sampai kita ngarah ke situ bukan untuk memperbesar channel kita ke kan kalau misalnya bukan untuk memperbesar distribusi tapi lebih ke kepuasan pelanggan misalnya seperti itu. Nah paling pertanyaan itu mengenai waktu itu tuh berapa lama ya Pak ya kira-kira dari proses packaging itu misalnya per jamnya bisa berapa banyak satu mesin dan segala macamnya gitu. Soalnya kan kalau misalnya untuk Sabtu Minggu kan kita produksi lumayan banyak ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya Sabtu Minggu itu bisa keluar sampai 3.000 4.000 tahu dalam satu hari di tempat kita aja. Nah itu kalau misalnya produksinya berapa banyak gitu kan dalam arti kalau misalnya satu line aja memungkinkan nggak misalnya seperti itu loh ngarahnya loh Pak. Nah terus abis itu untuk distribusi sendiri misalnya ke agen dan segala macam itu kalau misalnya untuk kemasan sendiri itu kuat untuk ditumpuk berapa banyak misalnya? Oke, ya. Oke, saya cuman mau jadi ya 2 pertanyaan itu saya catat. Yang pertama sebelumnya yang Bapak pengen kan membuat
tahu mentahnya tahan lama atau tahunya udah diproses, udah digoreng atau apa gitu, supaya langsung gampang dimakan. Tahu Enggak, mentah. kalau misalnya kita sih tetap pengennya sih misalnya tahu mentah gitu ya. Tahu Tahu mentah, tapi misalnya dengan life shelf-nya yang lebih panjang, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk produksi, kan kita produksi udah beres nih, misalnya ada tahapan produksi. Nah, untuk tahapan packaging-nya sendiri itu berapa lama? Dan dalam 1 jam itu kira-kira bisa berapa gitu untuk satu line? Ya, kalau itu. Ya, kalau Bapak bilang 3.000 4.000 tahu per hari, itu sih kecil, Pak. Kalau dari kapasitas mesin ya. Kayak saya tadi share, kapasitas mesin itu ada yang cuman ditaruh di atas meja biasa, tabletop. Ada juga yang inline, ya lebih cepat, jadi langsung Bapak taruh tray-nya keluar di sebelah kiri, masukin di sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Gitu. Jadi dia udah continuous lainnya. Nah, itu kapasitas 4.000 per hari. Itu sih kerjaannya berapa shift, Pak? 3 shift. Enggak, kalau kita sih 1 shift ya. Jadi selama jam operasional dari jam, misalnya dari jam, anggap jam 9 sampai jam 5 gitu. Oke. Nah, itu biasanya kapasitas mesin ya bisa disesuaikan seperti itu. Saya nggak ngelihat karena mesin-mesin sekarang udah modern semua, Pak. Tapi kan kalau misalnya semakin, maksudnya kita, misalnya gini Pak, kan kalau misalnya kita itu kan dalam arti bukannya pas posisi jam 5 mesti 4.000, tapi misalnya anggap jam 2 itu udah mesti packagingnya beres kan seperti itu. Jadi mungkin dalam 4 jam gitu. Iya, nanti jadi kita sesuaikan gitu mesinnya. Nah, kalau memang nggak cukup, ya palingan 2 gitu. Kan terus kan ke nilai investasi kan. Maksudnya kalau misalnya untuk itu kan kira-kira besarannya di angka berapa dan segala macam gitu. Betul. Nah, yang ini saya kasih lihat ini ya. Saya kasih lihat sesuatu Taiwan punya nih, Pak ya. Saya memang bukan jualan mesin sealernya, tapi ada beberapa supplier mesin yang kita bisa rekomendasi ke Bapak. Pak, sambil nunggu Pak Gary nyiapin, boleh saya tambahin? Intinya, ingat lagi Pak, intinya itu mempertahankan kualitas juga. Sorry aja, Bapak anggaplah nih sekarang tahu ya. Meskipun Bapak jual tahu tadi yang dengan ceritanya Bapak itu, ya setahu saya di Bandung pun juga yang jual tahu kan bukan di tahu susu Lembang juga, ya. Kalau Bapak bisa mempertahankan kualitas lebih bagus daripada kompetitor, menurut saya itu nilai tambah yang bagus, Pak. Iya, kalau kebanyakan sih memang kalau misalnya kompetitor itu kan kebanyakan larinya itu ke mesin apa sih? Jadi bukan mesin vakum ya, dia cuma ngepres doang. Jadi diplastikin, kasih air garam terus dia press. Iya, makanya. Kebanyakan mereka memang larinya ke arah situ. Cuman kalau misalnya kemasan itu tuh benar-benar nggak menarik gitu. Kemarin ini kita udah coba pakai mesin itu dan saya udah ngajuin juga ke Bapak. Tapi ya nggak, maksudnya ya kayak tahu biasa gitu, nggak ada nilai plusnya gitu dari kemasannya, benar-benar kayak kan cuma Bapak plastik. bilang buat oleh-oleh, maksud saya. Meskipun oleh-oleh tadi yang Bapak bilang, nih saya ngikutin ceritanya Bapak aja ya, kan target Bapak orang Jakarta yang ke Bandung beli oleh-oleh, ya. Nah, meskipun 2 jam, meskipun berapa, kan mungkin orang juga nggak langsung beli tahu, langsung pulang atau gimana, ya kan. Nah, itu sebetulnya dengan kena panas, dengan ini, itu sebenarnya kualitasnya pastinya ada penurunan, Pak. Ya. Dan kalau Bapak pakai teknologi MAP, itu yang tadi saya bilang, jadi berasanya fresh from the oven. Kualitasnya jadi lebih terjaga lagi, Pak. Pak Andre? Iya, gimana Pak William? Ini adalah, kebetulan beliau ini adalah yang memberikan perlengkapan alat-alat yang bisa mengontrol alat-alat industri, Pak. Iya. Jadi dia memberikan tadi informasi bahwa dia tahu yang dipakai di mana itu teknologi MAP ini, dan dia yang jual alat kontrolnya.
Iya. Apa itu Pak? Dari ya mungkin. Kalau pertanyaan Pak Faisal tadi kapasitas, ini saya tunjukin screen-nya ya, Pak Faisal. Kelihatan Pak? Iya Pak. Ya, kapasitas Bapak bisa lihat ini salah satu mesin supplier di Taiwan yang kita udah tahu lah kualitasnya bagaimana. Saya belum ngomong yang di Jerman ya. Iya. Bapak lihat di sini untuk yang ini di atas meja aja, gini Pak. Ini di atas meja aja gitu. Bisa satu tray, 2 tray, sekali sealing gitu kan ya. Ini ini kecepatan orang nanonya juga. Nah ini kapasitas pieces per hour-nya ini ya bisa sampai ke ada yang 1000 pieces per hour. 500, 3.500. Jadi Bapak butuh berapa tadi? 4.000. 4.000 saya bisa bikin mungkin dari jam 9 sampai ya bisa saya taruh misalnya dua mesin seperti ini yang kapasitas 1000, atau bisa ini baru yang tak di atas meja ya Pak. Nanti saya bisa kayak gini. Portable. Ya, nih atau di Rotary atau yang mana nih? Tunggu. Yang pakai batu jalan mungkin Pak. Nah, ini. Yang ini mungkin. Iya, ini lebih gampang ini. Ini jadi ditaruh di sini, jalan. Bahkan ada ini kapasitas berapa? 600 pieces mungkin karena ini moldnya kan tergantung itu besar kecil, tray kontainernya segala macam. Tapi ini settingnya kayak gini nih, Bapak lihat. Ini MAP, gas, lalu tray taruh sini langsung jalan tray sealing. Nah ini kecepatan tinggi pun nggak masalah. Jadi saya udah di Nestle udah 10 tahun udah tahu perkembangan mesin sekarang udah akan dibatasin dengan kapasitas ya. Jadi kalau Bapak concern, ini yang Rotary ya Pak. Ini ada juga nih Rotary, puter, MAP masuk di gas. Nah, kalau Bapak concern di kapasitas itu adalah salah satu hal yang perlu belakangan itu paling belakang ya. Karena itu menentukan memang besar investasi, memang benar. Tapi yang pertama kita harus lihat Bapak kalau mau coba-coba jangan nggak langsung invest ini kan. Kita harus coba dulu dia investasi itu worth it dengan shelf life yang bisa Bapak jangkau atau enggak gitu kan. Jangan sampai Bapak beli mesin kapasitas besar tapi itu pasti ada Pak. Jadi mau beli 2 mesin, 3 mesin nggak masalah. Ini baru mesin Taiwan ya saya tunjukkan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah shelf life yang bisa dijangkau dengan MAP, apakah membantu Bapak untuk expand bisnisnya Bapak gitu. Jadi nggak banyak waste gitu. Maksudnya kalau tahu Bapak produksi sehari 4.000 per hari itu mungkin besok cuman beli 2.000 orang yang setengahnya Bapak buang waste. Ya dengan MAP mungkin bisa diperpanjang menjadi 2-3 hari, 4 hari sehingga itu habis semua. Nah, itu investasi nggak akan menjadi bottleneck yang saya rasa bisa semua orang bisa sanggup itu. Kalau memang pun ada investor juga, nah ya itu tentu masalah itu investasi yang paling terakhir lah. Ini karena mesin ini sangat simple gitu. Jadi yang kalau 3.000 4.000 Rotary MAP ya jadi misalnya Bapak perlu kapasitas ini ada 1.800 nih kan. Dari per jam loh Pak. Gede itu. Ya. Jadi oke. Kalau memang produksinya 4 jam dari 9 sampai 2 ya itu 2, 3, 4, 5, 6 jam Bapak udah dapat ya 1.800 kali 5 aja. Iya, 10.800. Iya, udah 2 jam produksi udah cukup kali.
ya kan? Jadi jangan, ya ini kapasitas ya nggak masalah. Cuman yang pertama yang penting itunya dulu, ekspektasinya gitu kan, dengan investasi ini. Ya kalau yang di atas benchmark, di atas meja gini apa yang saya bilang, kayak mesin sealer biasa dengan fasilitas ini mah mesin China atau Taiwan itu bisa 50 jutaan paling Pak. Oh, lebih murah ya? Mesin China, ini Taiwan ya. Kalau Taiwan itu mungkin ya bisa 60 juta, mesin China bisa 40 kali. Saya nggak tahu. Cuman di bawah 100 juta Pak ini. Yang ini nih. Biaya per packaging bisa berapa, Pak? Biaya packaging tergantung besarnya, ukuran packagingnya tentunya. Cuman berkisar mungkin paling ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000 ada. Jadi kalau ukurannya 1 liter ember gitu ya, wah itu lebih banyak. Kalau ukurannya cuman tray yang makan bisa muat 6 tahu gitu misalnya, itu palingan 3.000. Nah, kecuali Bapak beli kuantiti yang besar lebih murah lagi Pak. Jadi saya hitung-hitung kayak bilang secara jempol cost operational itu termasuk packaging. Ya, jadi packaging 3.000 ditambah gasnya 1.000 ditambah operator lagi yang kerjain bisa jadi 5.000 lah tambah jadinya 5.000 6.000 proses ya. Ya. Proses and packaging. Ya, jadi 5.000 dan 6.000 tambah lagi di dalam harga jual Bapak, tapi kualitasnya oke, saya rasa nggak masalah. Kalau Bapak harapin harga sama dengan harga yang fresh, ya rada ini ya, nggak logis gitu. Karena kita perlu proses, ada packaging khusus, tapi harga mesti sama dengan harga yang fresh. Nah, ya mungkin banyak orang yang menganggap seperti itu, cuman ada nilai jual, ya ada kualitas ya ada nilai jual gitu. Seperti itu. Jadi ya saya nggak ngelihat operational cost yang besar jadi untuk MAP ini. Nah, yang ini mungkin jadi kalau memang kebetulan Pak Gary sih udah sempat ngomong, Pak Andre, nanti beliau juga akan siapkan tuh tempat untuk uji coba. Iya. Jadi hanya buat coba dulu berapa sih bisa tahu lama panjangnya. Jadi sekali lagi jangan apa-apa dulu ya. Pertemuan kita hari ini hanya sebuah kesempatan membuka wawasan aja. Ya, kesempatan aja ya. Jadi juga Pak Faisal mungkin. Iya. Ya Pak. Jadi pertemuan hari ini hanya membuka wawasan bahwa jangan sampai kita pas delivery ya di atas 5 km. Dan karena saya juga kebetulan jadi 6 bulan ini main di distribusi sampai Jabodetabek ya, kita nggak bisa lewat dari sana karena produk kita nggak bisa tahan. Itu benar tuh ukurannya 5 km. Iya. Jadi kalau kita di komunitas UMKM Pak, mostly memang kuliner ya. Memang UMKM ini ya kebanyakannya kuliner gitu ya. Dan handicapnya ya seperti itulah ya. Mana secara lifetime produknya juga yang ini kan menjadi satu isu sebetulnya. Gitu. Nah, ya ini terima kasih sekali diundang Pak William pertemuan hari ini gitu. Ini membuka wawasan juga supaya kita juga bisa menyampaikan bahwa kepada para pelaku gitu. Ya, Pak. Tapi kalau soal investasi mungkin tidak semua pelaku yang berani menginvestasikan ya, makanya mungkin ada langkah-langkah strategis lain mungkin yang supaya bisa membantu mereka kan seperti itu.
Rencana gini Pak Faisal, kalau misalnya kita bikin ada semacam usaha rental gitu Pak, Ya, rental seperti ini, mungkin nggak? oke. Jadi mereka cukup membayar berdasarkan rental aja Pak, kayak mesin fotokopi Pak. Mesin fotokopi itu dulu pun juga sama, orang rental, jangan invest beli langsung. Klon jadi ya kita cuman sediain fasilitas, kita produksi buat Bapak, bisa juga itu. Ya rental, Ya, artinya bisa. kayak mobil sama kan, orang bisa Ya rental. kayak koperasi lah, bentuk koperasi. Kan mesti per area juga Pak. Kalau terlalu jauh kan juga susah juga. Betul. Mungkin ada beberapa tempat bikin koperasi, gabungan, siapa Ya. aja, gitu. Betul Pak Faisal, Bapak kan dari sahabat UKM nih. Mungkin Ya. mungkin kita perlu ada pertemuan lagi, jangan sungkan Pak. Ya, karena Boleh Pak, nanti kita coba begini deh, saya coba sama teman-teman di kepengurusan, kita diskusi gitu ya. Karena memang kebanyakan kuliner ini kan perlu juga, apalagi dengan kondisi sekarang kan mereka juga perlu ada hal baru kan yang buat mereka, istilahnya kita bisa support mereka kan seperti itu. Betul. Nggak apa-apa Iya. Pak, terima kasih saya ini pertemuan hari ini nih. ya Justru saya lihat sih kondisi sekarang itu justru makin dibutuhkan Pak teknologi ini. Karena kan malah higienis juga. Ya betul Bu, betul. Lebih Setuju. higienis, bakteri aja nggak bisa tumbuh apalagi virus. Iya betul. zaman COVID itu saya juga Kan jadi itu jadi jaminan kualitas produk. Ya, sekali lagi Pak, saya tekankan yang penting ini bukan cuma memperpanjang usianya, tapi justru jaminan kualitasnya Pak, yang tetap fresh sampai ke tangan customer yang meskipun mungkin jauh dan mungkin butuh waktu lama. Ya, poinnya tuh kualitasnya terjamin fresh. Nah, fresh-nya tuh yang penting Pak, saya tekankan lagi. Ya, jadi bukan cuma panjang umurnya tapi tetap fresh. Panjang umurnya kayak tadi daging di frozen sih panjang Pak, mungkin sebulan, setahun pun mungkin juga bisa. Tapi kan rasanya udah nggak enak yang tadi saya bilang. tidak Oke Bu, paham. banyak soalnya UKM yang minta ke saya ini nggak cuma MAP tapi proses-proses yang lain. Karena saya kan kalau zaman COVID ini saya nggak berani pergi ke Solo, ke Jogja, saya nggak berani pergi ke Bandung, jalan-jalan terlalu banyak. Padahal yang khas-khas dari daerah sana kan yang Iya betul. yang harus bisa Nah, ini ngomong-ngomong oleh kita kan gitu. mau ngadain webinar nih Pak. Jadinya mungkin ini bapak-bapak juga bisa bantu ngundang nggak? Akhir bulan. Jadi Pak Faisal, kita mau bikin open nih Pak. Jadi makin banyak orang makin Belum tahu. kan? Iya. Kalau Pak Andre atau Pak Faisal bersetuju, kita mau kasih link undangannya. Sekali lagi kayak gini Pak, kira-kira. Jadi orang bisa tanya jawab, ya, buka wawasan lah. Gak apa-apa Pak, kalau itu tinggal dikirim aja undangan. Nanti kan saya bisa minta bagi para pelaku UMKM yang memang ini ya, kita kan pasti kan undangan itu kan ada penjelasannya juga kan. Ya, ada semacam kayak e-flyer-nya dibuat, terus nanti kita coba sampaikan ke mereka ke WhatsApp group teman-teman ini kan. Nanti akan dibuatin semacam e-flyer-nya. Iya. Dan mungkin bulan ini standarnya yang UKM yang udah jadi dulu ya, yang sudah punya produk nih. Iya betul Pak. Ya pastinya yang punya modal lah Pak. Nanti yang nggak punya modal sampai salah target Pak yang tadi saya Faisal. bilang mungkin dengan bentuk apa semacam koperasi lah gitu. Ya. Iya. Silakan Pak. Ya gitulah. Oke, jadi nanti tanggalnya akan menyusul ya Pak Faisal hari ini dan Pak Andre. Ya. Terima kasih banyak. Kita udah sama-sama bertukar pikiran ya. Ya. Terus Terima langsung. kasih banyak. Terima kasih William. Pak William, Pak Gary, sama Bu Lani ya. Ya. Pak Atas Andre. waktunya. Mudah-mudahan Tapi mungkin Pak William, Pak Gary, Kenapa Pak Andre? bisa dapat ini ya, recording videonya sama Saya sedang record. Saya sedang sama nanti, ini apa? Nanti linknya saya taruh di YouTube supaya Bapak bisa dengerin. Oke. Mengenai undangan nanti nggak apa-apa. Itu aja nanti saya hadir lagi Pak. Dia dong lagi ya. Boleh. Oke. Andre, Iya. mukanya kelihatan dong.
Pak Faisal, ini mukanya Pak Andre nih. Oh, saya lupa kenalin tadi. Halo Pak Faisal. Ya, Pak Andre ya, Salam kenal. Faisal. ya Pak Andre. Jadi ini Pak, itu kegiatannya, saya tadi udah bilang sama Pak William tuh. ya, Kegiatannya mungkin sekitar Oktober atau November, Pak. Nggak ada Oh lagi. boleh. Ya. Nanti Itu kebetulan kan kita kan juga banyak UMKM Pak. Maksudnya Ya. kan kita memang main di wisata di Badung. Kita ada floating, Betul. kita ada farmhouse, kita ada Great Asia Afrika, kita ada The Ranch juga. wow. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang cocok dengan nanti materinya, mungkin bisa saya undang juga Boleh, boleh. UMKM dari tempat kita. Jadi bisa saling belajar juga Pak. Boleh, Gitu, boleh. sebenarnya, Ayo, ayo. bagus sekali nih ininya. Terima kasih Boleh, ya. boleh. Ini Ya, Pak paling William, nggak Pak edukasi William lah mempertemukan semua orang nih, Pak William nih. Amin ya. Semoga bisa membantu ya. Iya, Terima betul. kasih semuanya. Sampai jumpa. Makasih, Terima kasih makasih. banyak Pak. Oh, makasih. Sama ya. Sehat-sehat ya Pak.